Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak syahrul maghfirah syahrul ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana segala amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita syukuri, yang harus kita alhamdulillahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada kesempatan kali ini atau pada tahun ini. Alhamdulillah. Salawat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi pejuang Islam. Dialah nabi panutan kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, sehingga kita sebagai umatnya bisa merasakan perdamaian Islam di muka bumi ini. Sahabat An-Nur dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Tak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh ampunan ini. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berpuasa selama bulan suci Ramadan itu sendiri. Namun ada banyak hal yang harus kita perhatikan selama kita menjalankan puasa itu sendiri. Kita harus memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu kita sendiri, dan hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus percaya bahwasanya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Janji Allah ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita semua. Janji Allah Subhanahu wa taala surga kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam surga ada salah satu pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Baginya surga ini. Dan kita berharap untuk atau mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Dan yang kedua adalah kita harus memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita itu sendiri. Ada banyak hal yang bisa membatalkan baik itu nilai puasa kita itu sendiri, nilai pahala puasa kita itu sendiri, maupun membatalkan puasa kita itu sendiri. Sahabat An-Nur dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang akan kita bahas tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa kita, atau apa saja yang bisa mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentunya makan dan minum. Ini yang harus kita perhatikan. Yang bisa membatalkan puasa kita yaitu makan dan minum dengan sengaja di siang hari ketika berpuasa. Karena orang yang berpuasa kepada Allah, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan diwajibkan baginya untuk menahan hawa nafsunya, baik itu hawa nafsu ketika lapar, ingin makan, maupun ketika dia haus. Inilah yang harus kita perhatikan. Ketika kita makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja di bulan suci Ramadan, maka tentunya puasa kita akan batal. Ini yang pertama, makan dan minum dengan sengaja di siang hari ketika berpuasa. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang kedua ini, ketika kita muntah dengan sengaja ketika berpuasa di siang hari, maka puasa kita akan batal dengan sendirinya. Yang ketiga adalah pingsan. Ketika kita berpuasa di siang hari, terus kita tidak bisa melanjutkan terus pingsan, maka puasa kita menjadi batal. Jadi ini semuanya harus kita perhatikan kepada diri kita. Apakah kita mampu menahan lapar dan haus? Apakah kita bisa menahan diri kita? Apakah imun tubuh kita kuat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini atau tidak? Ini yang ketiga. Yang pertama Yang pertama makan dan minum. Yang kedua pingsan di siang hari. Yang ketiga muntah di siang hari dengan sengaja. Yang keempat adalah menjadi gila. Ini yang harus kita perhatikan. Dan keempat, yang kelima yang akan kita bahas yang bisa membatalkan puasa itu kita sendiri, yaitu khusus untuk pasangan suami istri itu sendiri, yaitu dilarang untuk berhubungan suami istri di siang hari ketika berpuasa itu sendiri. Dan kelima, khusus bagi perempuan atau wanita yang sedang haid. Ketika dia berpuasa di siang hari, terus dia haid, maka puasanya pun batal. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, yang bisa membatalkan puasa kita. Dan kita harus memperhatikan hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita, yang bisa meningkatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kesimpulan dari yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun di akhir hayat, di akhir Ramadan, dan bisa mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah kita harus menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita itu sendiri, baik itu disengaja, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah, pingsan, dan khususnya yang sudah berkeluarga, yang sudah menjadi pasangan suami istri, harus dihindari di siang hari. Ini semuanya yang harus kita perhatikan, sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi segala
amalan dan perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dengan terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.